pertama. Siapa sih kalian? Coba kenalan dulu dong. Perkenalan ya. Nama aku Ariza Izul, jabatan sebagai Sekretaris Umum tahun 2019-2020. Kalau sebelumnya apa sih? Kalau sebelumnya, dari tahun pertama ya. Tahun pertama aku itu anggota Litbang, tahun kedua itu aku bendara umum, terus tahun ketiga aku itu Sekretaris Umum. Masnya langsung santai gitu. Oh ya. Kalau Mas Asep? Aku ya. Iya. Aku awalnya aku kan di Masif 2 periode di tahun 2000 berapa ya? 18-19 itu sebagai IM di PSDM. Terus di tahun 2019-2020 sebagai ketua Himasif. Tuh. Oh, enggak, 1 tahunnya di UKM. Mengabdi ya. Kenapa kok milih Masif? Hah? Kenapa kok akhirnya milih Masif? Ya, enggak apa-apa. Ingin ya kan kalau di Himasif tentunya lebih luas sih daripada organisasi lainnya gitu. Lebih jangkauannya di internal ya enak. Terus kan kalau himpunan tuh ada hubungan ke luar, maksudnya kayak ada ikatannya, IMSI dan lain-lain itu kan lebih luas daripada kayak organisasi-organisasi lainnya. Itu sih. Bisa diterima sih jawabannya. Masih aman ya? Masih aman. Masih aman. Oke, kalau Santian tuh? Kok udah dikenalan dulu? Oke, perkenalkan namaku Ervian. Di periode lalu aku jadi Kadif Humas. Terus aku sama kayak Mbak Ijul di Himasif dari 3 tahun. Pertama jadi anggota Humas, terus keduanya juga anggota Humas lagi. Akhirnya ya karena nggak ada yang mau jadi Kadif Humas, aku jadi Kadif Humas. Mungkin itu. Ya nggak mau pindah divisi lah, kan aku pernah tuh ngajak Diki pindah. Tapi Diki nggak mau, ya udah. Diambil. Kenapa milih Mas? Karena aku suka bersosialisasi dengan orang. Pasti tahu lah kalau orang bilang Ervian kayak gimana, nggak usah dijelaskan, kayaknya udah tahu semua. Sosialisasi. Oke, ini kalian program-program kan ada beberapa yang ada kan? Iya. Siapa aja tuh? Ini ketuanya biar yang jelasin kemana aja. Alasannya yang bener-bener ini. Ini yang nggak hadir kan inti kan itu ada 7. Kalau yang 1 Citra itu kan sekarang sudah masih menjabat. Tapi kalau 2 itu yang nggak bisa hadir 3 Febri, Kiki sama Meita. Kalau Febri itu di Banyuwangi, Meita juga di Banyuwangi. Ya kalau Kiki kayaknya lagi ada kesibukan makanya nggak bisa hadir sekarang. Oke. Jadi gini nih, kita nih di sini tuh mau tanya-tanya ke kalian tuh sebagai pengurus di tahun lalu. Terus selama menjalani masa jabatan tuh kan diri itu pasti beda-beda sih, pemikiran satu sama pemikiran yang lainnya. Gimana cara kalian dalam menyatukan pikiran ketika itu? Gitu. Gimana? Gak tahu. Wow, pertanyaan jawabannya salah. Wow sekali. Ya menyatukan pikiran. Ya sebenarnya cara menyatukannya sih ya karena kita sama-sama punya tujuan ya, maksudnya kan kita punya tanggung jawab yang besar, makanya kan ya kita sama-sama gimana caranya membangun organisasi ini sih gitu. Terus kalau sebenarnya mungkin kadang ya ada yang nggak sepemikiran, tapi kan bukan berarti itu kita harus jalan sendiri-sendiri gitu. Tetap ada kalanya kita punya pemikiran masing-masing sebagai sebagai tolak ukur, karena ada kan perbedaan pikiran tuh belum tentu hal yang buruk ya. Jadi kadang itu perlu, kadang kalau malah sama semua itu malah siapa yang ngoreksi kan nggak tahu gitu sih. Jadi sebenarnya
pemikiran tuh di situ sih. Tengkar itu baik. Ya selama profesional gitu ya, maksudnya kadang tuh tengkar tapi tiba-tiba misalkan di organisasi tengkar tapi di luar ya jangan tengkar gitu, karena ya pribadi, tapi kalau bawaannya organisasi ya nggak masalah, pokoknya profesional aja gitu sih. Nggak sampai blok-blokan kan ya. Lupa, aku pernah ya, kalau kayaknya lupa, nggak tahu. Ada juga ya. Gini, gitu, biar rame gitu. Tahu-tahu kebencet. Jawabannya keren banget ya. Nggak keren kok. Ini termasuk keren. Ya lanjut nih. Kalau lu kan pas banget itu ya, ada pandemi itu. Terus nyangka nggak sih kalian? Gimana kalian menanggapinya gitu? Oleh tak tadi. Ini gimana nggak dilemparin kalian nih? Iya boleh jawab. Kan udah ganti pertanyaan tadi itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa dah. Nggak apa. Ulangi lagi deh berarti. Tahun lalu kan pas banget itu ada pandemi. Pas periode kalian berjalan kan. Terus nyangka nggak sih? Dan terus gimana kalian menanggapi kejadian tersebut? Oh, kamu kok bilang pas banget ya ada pandemi? Kamu suka apa gimana ya? Tahun kemarin dong. Pas banget itu tahun kemarin. Oh Dan iya pas iya. bulan Maret ketika itu kan. Ini udah hampir 1 tahun berarti ya kita 1 tahun. pandemi. Perlu dirayakan apa enggak usah? Tidak perlu. Ya anniversary. Apa sih tinggal anniversary? Oke, mungkin yang bikin kaget ketika awal-awal pandemi itu pertama kita nggak tahu ya yang namanya Zoom itu kayak gimana ya. Kan kita Zoom Google Meet itu nggak pernah dipakai kan. Paling rapatnya di kafe. Untungnya di kepengurusan kita itu sempat ada pertemuan semua pengurus. Jadi mungkin yang nggak kalian rasakan ya awal-awal ya. Jadi di situ mungkin kenalnya udah dapet, tinggal perubahannya tuh dari yang offline yang biasanya kerjanya per kap itu osong-osong jadi admin Zoom sekarang kan kalau online gini. Terus mungkin yang berkesan buat aku waktu kepengurusan kemarin itu juga itu sih waktu prokernya yang Rakorwil. Jadi kan kita tiba-tiba kemarin diajukan sebagai tuan rumah, terus tiba-tiba harus online tuh, ada pandemi online. Nah tapi akhirnya masih bisa tuh terlaksana walaupun takutnya tuh gini, kalau misal terlaksana nih udah terus mereka pulang masing-masing bawa apa-apa gitu. Nah yang beban Asep bukan aku kan ketuanya, kalau diturunkan paling enggak Asep dulu diturunkan baru aku kayak gitu. Mungkin itu sih yang berkesan. Kalau dari Mbak Ijul mungkin Tadi apa pertanyaannya deh? kenapa kok bisa waktu Yang kan pandemi pandemi. Terus gimana yang nanggapinya gitu? Oh, masih bisa kenceng dia. Oh iya. Dia. Oke. Gak apa kan dia masuk konten ya? Aman kerja dia enggak. Lainnya di atas, dia di bawah. apa informasinya lagi? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kalau aku sih kita semua nggak ada yang nyangka pandemi sih. Tapi kalau kesannya buat pandemi ini ternyata pengurusku itu keren-keren. Soalnya mereka bisa handling stresnya mereka, bisa ngerjain kuliah, bisa bikin event-event. Tapi mereka tetap dalam keadaan pandemi gitu loh. Dan itu semuanya kerjakannya tuh bagus dan rapi. Menurutku itu kayak sebuah award buat kepengurusan yang tahun lalu, karena mereka bisa kayak we did it gitu loh. Kita bisa ngelewatin satu kepengurusan ini meskipun banyak drama dan tertati-tati, tapi ya buktinya kita selesai aja. November Desember itu kritis juga. Itu sih kalau yang berkesannya tuh. Kalau Mas Asep kan sebagai ketua nih, Beban. bebannya pasti banyak tuh. Gimana perasaan itu? Ya kalau dari aku sih ya awalnya kan kita kan plan yaitu karena kan sebenarnya pandemi itu masuk sudah akhir Desember itu kan, tapi baru menyebar di Indonesia itu kan sekitar Februari akhir itulah. Nah itu sebenarnya dari aku pribadi itu atau kita itu juga kan sudah planning sih proker-proker itu secara offline, dan andai pun nanti itu di bayanganku waktu itu andai pun itu misal lockdown ya kan, waktu itu kan ada isu tentang lockdown itu bakalan 2 minggu atau seberapa, tapi ternyata 1 tahun.
Satu tahun sampai sekarang, dan itu pun ya akhirnya kan buat kita berpikir ulang gitu, berpikir dua kali lah. Ketika apa yang kita planning di awal itu seperti ini, tapi nyatanya belum sampai melaksanakan proker itu langsung sudah terjadi seperti itu, ya otomatis kita benar-benar berpikir ulang sih gimana caranya ngatur prokernya, terus gimana ini pengurusnya gitu kan. Pengurus yang nggak dapet proker kemarin ada kayak. Lah iya. Siapa yang ngasih suruh? Ini. Saya tidak bisa jalan semua. Makasih. Nah itu, jadi ya terpaksa lah harus ada yang jadi prioritas, ada yang memang ini nggak memungkinkan, ya nggak kita laksanain gitu. Pokok ya kita ya gimana ya, itu kejadian awal dan belum pernah terjadi gitu. Jadi ya kita harus benar-benar menyesuaikan gitu. Itu sih yang iya. Biasa lah. Harusnya tanya ke Kadif SDM nih, prokernya bagaimana? Itu tanya di foto aja. Mungkin salah satu yang ikut tidak hadir. Bingung. Dia mumet nanti. Terus kalian kan pernah berarti mengalami proker yang offline maupun kepengurusan yang online gitu. Lebih enak mana? Terus kenapa ya? Oh, aku dulu deh ya. Kan mic-nya di aku. Kalau aku sih lebih suka offline ya, karena kalau offline itu ketemu jelas. Apa ketemu jelas? Ketemu teman-teman juga, terus juga mungkin yang dirasakan orang-orang itu lebih dapet kayak gitu. Terus kendalanya juga kalau online persiapannya itu kadang ada yang hilang-hilangan gitu loh. Kan kalau misal ketemu hilang, nggak bisa dicari gitu loh orangnya di mana. Terus juga kalau rapat tahu tuh orangnya tidur apa enggak. Itu yang penting. Jadi kayak untuk persiapannya mungkin lebih simple dari online karena kan bisa dihandle beberapa orang. Nah, tapi kalau dapat dari ilmunya mungkin lebih banyak ketika kita offline. Apalagi ada konsumsi. Oke. Terima kasih teh pucuknya ya. Sama-sama. Ini kita sponsor online. Belinya di apa-apa main kemarin ya. Tolong sponsori kami. Buat IT convert. Ayo Mas Seth, apa offline apa online? Ya sebenarnya online apa offline ya? Ya pasti semua orang, aku yakin kebanyakan pasti milih offline. Karena ya kalau offline kan koordinasi jadi lebih mudah. Yang paling penting kan di situ sih. Terus ya tadi kata Ervian juga sudah kan ketemu, terus ngatur pengurusnya, terus kalau ada masalah itu jadi cepat selesai kan. Kalau kayak gini tuh kadang birokrasi ke UNED-nya itu juga agak sulit gitu. Alhamdulillahnya kan kebanyakan intinya itu orang Jember. Kalau sudah bukan orang Jember itu gimana? Itu kan sulit juga kalau tahun kemarin seperti itu. Nah itu juga kayaknya itu menjadi kendala kalau misalkan online ya. Jadi terus kalau online juga ada plusnya sebenarnya. Kalau online tuh kita kan sering tuh di awal-awal pandemi itu banyak yang ngadain webinar. Akhirnya acara yang kita awalnya skupnya hanya lingkungannya internal, misalnya hanya SI atau fakultas saja, kenapa kok nggak kita coba buat lebih luas lagi, karena kan juga online gitu kan. Kalau offline tuh kendalanya pesertanya ya orang-orang itu dan nggak mungkin mendatangkan orang banyak dari luar. Nah itu plusnya sih di situ kalau online. Terus acara-acara besar bisa jadi lebih mudah karena ya itu publikasinya juga online, pesertanya juga hadirnya online gitu. Itu sih. Jadi lebih banyak. Iya, konsumsinya online, pakai data. Itu sih kalau dari aku. Mbak Jun suka offline. Bahas offline pasti offline. Enggak, kalau aku 50-50 sih. Kalau offline ya enaknya emang lebih banyak cerita tentang kayak kejadian-kejadian sebelum acara, kayak banyak ceritanya daripada online. Tapi kalau online itu lebih enaknya kita terpaksa untuk inovatif.
Kalau menurutku saya kalau nggak ada pandemi ini dan nggak terpaksa untuk online, kita nggak akan out of the box gitu loh. Mikirnya cuma kegiatannya ya itu aja. Kalau ada online kan kita kayak mikir, oh kita harus gimana meskipun bikin kita agak mutar otak dan bikin stres, tapi itu bikin kalian apa ya, buat kedepannya untuk beberapa tahun ke depan penggunaan teknologi gini juga berguna banget sih. Apalagi kalian sistem informasi. Oke, harusnya lebih bagus daripada fakultas lain. Nah, kan? Nah, Banyak dari kegiatan online ternyata. Mulai dari rapat yang ternyata bisa online. Dulu kan bisa. Harusnya online dia. Ternyata online bisa berkomunikasi lama. nah, dah. Oke. Next. Next ya, kan awal kan udah merencanakan apa namanya proker itu seperti apa gitu kan, plan-plannya dari A sampai B. Terus datang itu pandemi. Terus yang awalnya bikin plannya jadi cuma A dan B, akhirnya bikin plan Z. Nah, gimana itu cara biar kalian bisa ngebuat plannya itu jadi plan Z gitu? Bingung kan? Aku kayak jalan-jalan. Udah paham gue ya. Apa? Saya alumni karena Anda nggak bisa bersih. Tolong jangan nikat. Itu ada translate-nya di bawah. Kalau aku sih kan apa ya, sebenarnya kalau inti yang kemarin itu aku ngerasanya kita berani buat melakukan sesuatu yang baru, karena kita mikirnya pandemi ini nggak mesti selesai sekarang kan, bisa aja sampai beberapa tahun ke depan. Kalau kita nggak mau nyoba buat nyoba sesuatu hal yang baru sekarang, kita kan nggak tahu hasilnya jelek apa enggak. Kalau jelek ya udah nggak usah diulangin, kalau bagus ya udah lanjutin. Nah itu yang membuat kita kayak kenapa berani ada plan A, B, C sampai Z itu kayak gitu. Kita kalau semua ini kalau hasilnya jelek gimana ya Rek? Ya udah nggak usah dilanjutin. Ya nanti ke pengurusan selanjutnya ya udahlah dihapus aja. Kalau bagus ya udahlah dilanjutin. Sepasrah itu sih. Pokoknya nganggur. Udah bagus ya. Iya. Karena dirinya swasta itu. Iya ya kayak gitu deh. Ya udahlah jalani aja gitu. Iya. Jalani aja dulu. Ini Cara alumni plan sampai Z. iya, sebenarnya kalau plan itu sebenarnya nggak harus pas pandemi gini ya. Seharusnya perencanaan itu memang harus ada A, B, C dan jadi ketika ada suatu entah itu pandemi atau enggak itu sudah siap semuanya. Jadi ketika plan A tidak berjalan, plan B nggak berjalan, plan C dan seterusnya. Nah itu selalu kita terapkan. Jadi ya di awal itu ya kita sudah menyiapkan langkah plan B kan. Makanya waktu itu kita berplanning, oh plan A ini cuma 2 minggu. Oh ternyata plan B, oh enggak. Ternyata lebih dari 2 minggu. Ternyata sampai April. April plan B. Oh plan B nggak bisa jalan, plan C akhirnya. Bahkan ada plan D, E itu yang sampai akhirnya dihapus. Nah jadi ketika memang sudah nggak bisa ya itu akhirnya kita putuskan ya nggak usah gitu. Terus juga memutar otak tadi ya kan sempat aku singgung gimana caranya kita mengembangkan pengurus, gimana kita caranya ngontrol pengurus, gimana pengurus tuh tetap bisa mendapatkan ilmu organisasi. Ya kita banyak mengadakan proker-proker yang nggak apa ya non formal lah, intinya proker itu memang nggak ada awalnya, nggak ada di planning. Contohnya kayak high caring waktu itu. Jadi kita selain untuk pengurus kita kan juga harus punya tanggung jawab ke anggota itu kan seluruh mahasiswa sistem informasi. Jadi gimana caranya di pandemi ini kita tetap eksis, maksudnya kan kalau offline tuh kita tahu pasti ada kayak misal PDH pasti dipakai hari Senin kayak gitu, itu kan pasti semuanya tahu, oh ini anak himasif, ini pakai PDH himasif. Nah sementara kalau online ini kan takutnya kalau kita nggak ada apa-apa itu himasif maba tuh baru masuk, apa itu himpunan, apa itu BEM, apa itu UKM. Kalau kita nggak memperkenalkan itu, nggak memplanning itu kan jadinya sulit juga gitu sih. Jadi banyak plan lah intinya yang harus dipikirkan untuk menyusun itu semua.
Gitu. Kalau Mas Nur Ferdian gimana? Bisa ngerti nggak ya untuk mantan yang ngarepku? Oke, sebetulnya ya mungkin tak apresiasi dulu. Asep ini tipenya orangnya kan sabar ya. Jadi walaupun lainnya itu nambeng-nambeng nakal-nakal ya. Ijul itu kadang ya cewek kan biasanya mudi ya, cewek kan mudi. Kalau yang cowok-cowok kadang gak mudi sih, cuman ya kayak males-malesan juga. Nah bertengkar itu. Jadi kalau aku mungkin di kepengurusan kemarin tuh suka ngesro ini kayak Yang cari masalah karena aku tipenya itu kayak orang yang biasanya itu keluar terus, tiba-tiba suruh di rumah dan bingung tuh mau ngelakuin apa. Nah kayak gitu. Jadi aku cari masalah misal nih ya, misal yang kadang yang pikiran sepelenya itu gini. Tadi Asep nyindir PDH ya, aku mikir tuh hari Senin tuh mikir. Biasanya Senin aku pakai PDH nih. Sekarang kalau online ya apa ya caranya biar bisa pamer PDH ya. Akhirnya aku mikir tuh masalah, aku tak lempar ke grup intinya. Nah grup inti akhirnya bahas, oh ya apa kalau cari cara lain gitu. Nah mikir dah yang lainnya, ada konsep gak kayak gitu-gitu. Kalau aku dibilang yang nyari masalah, tanya Asep dah, aku mesti cerita ke Asep. Nah tapi aku gak pernah langsung bilang ke grup. Jadi aku konsultasi dulu ke Asep. Sep, misal aku kepikiran kayak gini, gimana kalau menurutmu? Soalnya kadang ada yang nggak genah, jadi ini malaikat yang bagian mobil terang dia sing. Oh ini malaikat, enggak malaikat. Nah, terus juga itu saya mungkin gara-gara aku itu sering mikir, kok kayak gini ya, kok nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kayak kadang aku itu yang bagian ngelempar, gimana rek nggak kayak gini kayak gitu-gitu. Jadi itu sering tak lakuin di grup. Terus juga kadang juga kasihan nih aku, apalagi komunikasi yang online ini susah ya. Pertama kalau orang yang nggak tahu aku pasti mikirnya jelek-jelek tentang aku ya, waduh. Ternyata ada yang benar, ada yang salah. Nah terus juga kalau dulu itu sempet kayak misal ada tengkar ya, cuma gara-gara itu sebetulnya aku dikira marah, ternyata nggak marah. Nah kayak gitu-gitu kan kasihan gitu loh, hanya bertengkar gara-gara cuma salah persepsi pembacaan chat gitu loh. Nah ini nggak cuma di hubungan, di organisasi juga ada masalah kayak gini. Mungkin itu sih. Nggak usah senyum Anda. Oke, itu sih kalau dari aku. Ya, soalnya kan kalau ketika online kita berbicara melalui chat. Jadi kita nggak tahu ekspresi itu sebenarnya kayak gimana kan kita nggak tahu. Apalagi kalau ke Zoom tapi off cam ini kurang. Di Zoom off cam, off mic juga. Oke. Buat apa gitu kita nge-zoom kan? Kayak gitu ya benar. Jokesnya lucu aja, aku ketawa. Bagus, bayangin nggak boleh. Oh, ini enggak. Coki mati Udah lagi enggak? Lagi klarifikasi di sini. Jadi kamu Oke, kalau minum aja ya Bapak. oh ya nggak boleh. Kalau harus minum dulu. Segar. Buat teh pucuk tolong ya tolong. Oke, tadi mungkin cukup itu pembahasan terkait dengan pandeminya. Terus menurut kalian program mana yang paling mengesankan berdasarkan pengalaman kalian dan si alasannya? Selama di kepengurusan Juga banyak orang biar mikir. Ini pertanyaan susah karena aku gak pernah masuk proker ya selama pandemi. Berarti pertama dia apa lupa? Litbang. Oh ini selama 3 tahun. Aku selama di Litbang aku jadi sekretaris acara semua. Oh gitu. Iya, jadi aku nggak pernah jadi acara, nggak pernah. Jadi emang karena dari tahun pertama sampai tahun ketiga urusannya sama birokrasi kampus, saya temenan sama orang TU. Sohib. Administrasi bukan. Oh iya. Tapi kurang Bentar ini. judulnya Hot news. Ijul dengan PU. Waduh. Kalau proker yang mengesankan sih ya pas itu kalau offline itu seminar nasional sama Expo IT yang pas ngundang tahun sebelum pandemi, tahun 2019. Dan 2019 yang ketuanya Rizky Atun itu sangat heboh menurutku karena banyak miss dengan
atasan mengeluarkan uang yang sangat banyak hingga minus, itu membuat melekat gitu di pikiran, itu bikin dredeg gitu. Dan juga kasus-kasusnya itu juga banyak gitu pas itu, jadi kayak nggak mungkin lupa nanti sampai saya tua itu. Dan juga apa ya, banyak channel-channel dari sana pas ikut kegiatan itu. Kalau semua yang pas online itu menurutku pas LPJ-an sih. Waduh, itu LPJ karena bangga gitu loh, ternyata sampai setahun ini kita bisa melewati pandemi ini dengan proker-proker yang bagus ya. Terus pokoknya dengan pengurus-pengurus yang insya Allah masih waras gitu, nggak mentalnya tidak terganggu dan lain-lain, tuh aku merasa bangga gitu pas itu. Dan bisa ngadain di kampus kan pas itu acaranya, tuh seneng banget setelah bisa keluar goa lah istilahnya. Dah. Kalau Mas Asep gimana? Kalau aku, ya Ervian dulu aja, kan lebih lama ini. oh iya. Cuma 2 tahun, maksudnya tambah lagi. 2 tahun jadi ketua kan. Yang 3 tahun kalah kemarin ya, kamu. Oke. Makanya nggak tahu. Takut pertanyaannya seputar itu kayaknya. Oke. Proker yang paling mengesankan selama jadi pengurus, kalau tahun pertama kayaknya aku cuma pegang acara proker di Humas ya. Jadi kayak ikut serasehan, terus juga apa ya proker, aku kayaknya nggak kerja di tahun pertama ini. Bukan nggak kerja, kayaknya masih berproses di awal. Terus yang paling mengesankan mungkin aku pernah ikut acaranya pertama di eksternal dulu ya, kan aku Humas ya. Di eksternal itu aku ikut acara Bina Desanya IMSI tuh sama Mas Asep sama Mas Hadi. Nah itu itu pertama kalinya kita bertiga dilepas di Pulau Madura, dan aku nggak pernah kesana sama sekali. Nah di situ aku inget gonceng bertiga tuh di Suramadu tuh, gonceng bertiga. Jadi aku, Asep sama yang jemput, gonceng bertiga, nggak pakai helm. Dan waktu di tempat sana itu menemukan kayak, kan namanya kan juga Bina Desa ya, di sana pasti desanya yang mungkin butuh bantuan seputar IT. Di situ itu kayak mereka itu jarang internetan, itu bener nih, ini nggak mengada-ngada, jarang internetan. Terus lihat laptop itu seneng, jadi kayak ternyata ilmu yang kita punya itu belum pernah dirasakan oleh anak-anak di sana kayak gitu. Terus juga di situ nginep sama beberapa perwakilan dari himpunan lain juga, jadi kan kayak punya relasi banyak. Nah itu acaranya sebelum online tuh, jadi masih bisa merasakan ketemu. Nggak tahu ya kalau aku pulang-pulang ke sini terus bawa-bawa, nggak tahu ya. Jadi itu sih, kali saya juga penuh dengan kesederhanaan. Jadi misal makan ya bareng-bareng, dan juga kalau yang apa ya, kalau sebelum-sebelumnya sama teman-teman sendiri, di sana pakai teman-teman baru kayak gitu. Terus juga yang mengesankan aku di pengurusanku ya, sorry pamer nggak boleh kan ya, pengurusanku ya. Ketika saya menjabat tuh online ya, aku bingung. Jadi yang tak usung pertama itu waktu jadi Kadif Humas itu pengen ada acara yang mempertemukan beberapa elemen di sistem informasi, mulai dari mahasiswanya, alumni, dan mungkin dosen-dosennya kayak gitu. Akhirnya bikin temu alumni tuh. Nah tapi akhirnya online tuh. Nah yang bikin aku seneng itu ternyata online itu nggak membatasi acaranya, nggak meriah ternyata. Di situ kayak di chat itu rame, ada yang angkatan lama ketemu yang sekarang. Terus akhirnya juga ketemu alumni yang punya pekerjaan di Grab, dan ada yang sampai kuliah di luar negeri kayak gitu-gitu. Nah mungkin itu sih yang paling berkesan. Jadi nggak gagal acaranya kayak gitu, nggak di cancel kayak Mas Diki. Oke, mungkin itu aja. Ini Mas Asep, prokernya berkesan semua kayaknya Mas Asep. Kalau aku sih apa ya, di tahun pertama itu karena aku BITS ya, dulu jadi tahun pertama langsung jadi ketua panitia BITS, itu mungkin itu yang paling yang paling berkesan, karena kan bener-bener harus membuat apa ya, kayak inovasi yang bener-bener sesuai pandanganku gitu. Karena di situ kan aku jadi pengen apa ya, merancang ini mau dibawa kemana kayak gitu. Jadi lebih apa ya, kaget ya, seneng sih gitu. Terus tahun pertama itu ya, terus tadi Bina Desa itu.
Dana desa kan keluar. Asraman. Itu juga ya sebenarnya mengesankan dan ya mengesankan lah. Ya karena kan di sana kita nggak hanya seneng-seneng aja sih, juga kan mengajari anak-anak di sana gimana. Ya sebenarnya hal-hal sederhana sih, teknologi dasar yang sebenarnya membuat mereka bermanfaat, kayak cara menggunakan ini, aplikasi ini, Microsoft Word. Iya itu masih nggak bisa sih, makanya itu sebenarnya sangat butuh gitu, utamanya organisasi tentang teknologi untuk mengedukasi lah. Paling penting kan edukasi sih. Percuma kita menciptakan banyak teknologi tapi yang make nggak pada bisa semua gitu, butuh ada edukator yang bisa mengedukasi itu. Terus kalau di yang tahunku ini, di tahun keduaku itu yang pertama yang paling mengesankan tuh IT Convert ya, karena IT Convert tuh bener-bener jadi proker pertama di bayanganku di awal ya, ketika kan aku enggak soalnya gimana ya, sebenarnya takut enggak gitu, acara nasional terus keadaan pandemi itu kan gimana gitu. Panitianya online mereka. Ya itu wis siap-siap aku cari uang gimana ini wis sudah kepikiran ya. Alhamdulillah aman, alhamdulillah. Jadi utuh. Oh alhamdulillah utuh. Malah alhamdulillahnya berguna bagi kasih masif ya. Ya itu, jadi sebenarnya takut gimana gitu IT Convert tuh, karena ini lanjut apa enggak di awal tuh, ini lanjut apa enggak karena nggak yakin itu karena targetnya mahasiswa, terus iya nggak ini minat apa enggak, bidang-bidangnya tuh sebenarnya masih ragu rancu, apakah banyak peminatnya, kalau sedikit gimana. Tapi ya segala keputusan kan ada resikonya, resiko besar kan berarti hasilnya juga besar gitu sih. Nah itu IT Convert, terus SSI itu juga jadi sebenarnya hal yang paling aku pinginin sih, karena SSI itu berusaha menciptakan, SSI itu kayak kelompok itu untuk SSI udah lupa guys. SSI itu Serigala Sistem Informasi. Jadi kelompok yang gimana kita ngumpulin anak-anak SI khususnya itu buat minat untuk lomba gitu, karena kendalanya itu kita itu secara umum di Ilkom ya itu sulit kalau mau nganu lomba, itu butuh dorongan. Kita coba sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya tuh kenapa sih kok nggak bisa lomba ikut. Nah itu kita coba, apa wadahnya yang nggak ada, makanya kita coba inisialisasi SSI gitu. Wadah penting, wadahnya ada dulu. Nanti setelah wadahnya udah ada, baru nanti anak-anaknya kan bisa sesuai seiring dengan berjalannya waktu pasti akan berkembang lah. Ya mungkin nggak di tahunku, tapi entah itu 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau memang masih berjalan itu insya Allah sih bisa gitu. Itu yang paling aku berkesan juga sih, soalnya prestasi itu masih jadi kendala sih di Ilkom. Jadi memutar otak gimana caranya prestasi ini lebih baik itu. Terus apalagi ya, terus itu Rakor Wheel kan, Rakor Wheel Perebutan ruangan. nah Rakor Wheel ya itu ya, sebenarnya kalau dari cerita-ceritaku sama anak-anak tahun kemarin tuh sebenarnya kayak kisah-kisahnya itu nelongso di awal gitu loh, tapi hasilnya tuh kayak memuaskan di akhir nih. Contoh ya, misal tadi IT Convert yang kita awalnya takut pesertanya sedikit gimana, tapi akhirnya ternyata juga banyak gitu dari universitas ternama gitu yang ikut, dan nggak sengeri kayak misal aduh kalau minus ini gimana, ternyata plus gitu. Terus nah, terus kayak Rakor Wheel tuh sebenarnya dramanya banyak itu di belakang. Drama Hamin 1 hari tuh
Sudah datang semua tamunya. Tamunya ya bayangin itu tamu dari luar. Kalau dari internal atau Jemberan gitu kita bilang ini kita undur mungkin berapa hari. Nah kalau dari luar itu kita undur sudah datang malamnya, aduh kan ya nggak enak juga, nama baik juga. Nah kita ya akhirnya cobalah cari cara gimana proker ini tetap jalan gitu. Ya kita cari solusi lah, cari bantuan kepada pembina gitu. Nanti dari pembina juga ngarahin harus kemana gitu. Nah itu akhirnya alhamdulillahnya dari pesertanya pun mengapresiasi gitu. Karena yang awalnya ya kadang ya emang takdir ya. Kadang takdir tuh bikin kita yang kita pengenin kayak gini tapi pengennya ternyata dikasih lebih misal. Nah itu kita loh awalnya itu cuman di ruangan biasa pengennya kayak gini, tapi dapatnya malah yang ruangan yang keren gitu. Tapi ya itu harus lebih lagi tuh. Kantornya baru kepikiran. Tapi di mata orang luar tuh kayak waduh wah gitu. Tapi sebenarnya itu bukan planning awal kita seperti itu kayak gitu sih. Itu iya itu pokok kayak gitulah ininya. Bahkan dulu sebenarnya hari Senin kan kita hari Minggu gak sih? Hari Minggu. Hari Senin udah online kan? Iya, Udah itu kuliah offline Ya, lagi. udah di rumah kan gitu. itu H acara itu langsung keluar edaran kalau nggak boleh, intinya kalau seluruh kegiatan kampus. Alhamdulillahnya itu masih bisa. Yang ditakutin waktu itu tiba-tiba digerebek nggak boleh ngadain itu sih. Terima kasih pihak rektorat. Juga kan kita panitianya pun pas-pas juga kan banyak yang dari luar ke Jember terus. Nah iya itu. Sanitizernya rektorat habis semua. Iya Hand sanitizer ketika itu habis. Masih susah nggak sih? Ya itu kan di awal banget soalnya juga orang-orang pada parno juga sih di awal tuh kan sebenarnya kasus itu masih di Jakarta kan, di Jawa Timur kan masih nggak ada waktu itu, tapi ya namanya orang parno ya itu hand sanitizer-nya rektorat habis. Bisa ganti rektornya. Terima kasih Bapak Rektorat. Terima kasih kepada Prof Saiful dan Bu Windy yang sudah melobi. Oke. Dari seluruh cerita kalian tuh, dari yang kesangkan, terus kalian melewati pandemi juga waktu itu, terus menurut kalian tuh di Himasif ini, kalian tuh apa sih masih buat kalian gitu? Pertanyaannya template juga. No. Nomor berapa kalau Apa? Gimana sih arti himasif apa yang kita dapat dari Masih itu apa buat kalian? Jangan tulis kepanjangannya lah, jangan tulis kepanjangannya. apa ya? Wah. Kalau aku sih kalau bilang himasif kekeluargaan aku bilang enggak sih. Karena selama di himasif aku menerapkan profesionalitas. Benar. Jadi karena aku sendiri menerapkan profesionalitas, akunya belajar banyak gitu loh cara ngadepin orang itu gimana, terus cara kalau bikin ngerjain kerjaan itu gimana. Pokoknya buat kayak tempat belajar sebelum di real life sebenarnya. Karena setelah lulus Himasif, setelah keluar dari Himasif, apa yang aku dapat di Himasif itu relate gitu loh sama kehidupan asli sebenarnya. Cuma mungkin di Himasif masalahnya kecil, nanti kalau di kehidupan asli itu lebih besar gitu. Jadi kayak tempat belajar aja. Dan nggak tahu ya, kalau saranku sih kalau seumpama kalian mikir himasif kekeluargaan, jangan kekeluargaan aja, susah nanti. Mending ada profesionalitasnya karena itu berguna banget buat kedepannya itu sih. Jadi kayak jadi kayak kerjanya itu ada value-nya, bukan cuma aku kerja buat keluarga, enggak, maksudnya ada value-nya, harus ada positifnya. Kalau kalian merasa himasifnya negatif ya menurutku gak usah. Benar, kalau kamu tidak merasa ada value dan tidak kamu di himasif tidak berkembang, mendingan gak usah gitu kalau aku. Aku jujur aku nggak pernah. Belum oprek ini nggak boleh. Oh bukan salah. Pertanyaannya sulit, aku kedua. Saya nggak akan jawab. Oke,
arti himasif ya. Mungkin kalau dari aku kan ikut himasif itu dari maba ya. Kan kalau maba emang kosong tuh pandangannya itu kayak nggak tahu tuh organisasinya apa aja kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan himasif itu opreknya kedua setelah BPM kayak gitu. Ya ini enggak apa ya nyebut orang. Nah, setelah itu BPM itu aku kelewat mau daftar kan aku kan ambis ya orangnya. Semua itu daftar. Semua itu daftar. Beneran nih. Banyak dah. Nah terus kebetulan aku jadi pengurus BPM itu aku gak sampai dapat itu loh. Apa kan ada syaratnya tuh, syarat ngumpulin KTM-nya. Nah itu aku gak sampai akhirnya Belum yang punya temen dulu ya? Iya, belum punya temen. Nah akhirnya ikut oprek himasif. Nah ikut oprek himasif kena tuh akhirnya. Nah waktu kena itu kaget kenapa kok bisa kena gitu loh. Oh ternyata masuknya di humas pilihan pertamaku. Untungnya masuk pilihan pertama gitu. Gak bayangin masuk di PSDM yang banyak prokernya karena aku nggak punya ilmu bikin proker dulu kayak gitu. Nah terus aku juga ngerasa di himasif itu orang-orangnya hebat-hebat. Jadi waktu aku mau masuk himasif itu wah hujan. Nah, waktu di Mas itu orangnya hebat-hebat kayak misal ada Mbak Umroh, terus Mas Eldi, Mas Abi, ya mungkin itu sih kalau kita itu punya ya, inspirasi di sana kita itu mau tak contoh, aku pengen jadi kayak orang-orang ini kayak gitu. Terus juga akhirnya di tahun pertama aku kayaknya mungkin kurang maksimal ya karena aku kayaknya masih bingung tuh harus ngapain sih aku. Harus ngapain? Nah, di tahun kedua mulai lebih ngerti harus gimana. Di tahun ketiga bisa ngerasa bener-bener aku ini nggak mau kalau seumpama himasif ini bener-bener jelek gitu loh. Jadi aku pengen himasif itu bisa lebih bagus dari yang sebelumnya aku masuk. Mungkin itu. Asep. Kalau aku ya sebenarnya yaitu pertama sih karena aku dulu kan waktu SMA ke kuliah itu kan tentu beda ya. Kuliah ke SMA. Kalau SMA itu kan sudah pasti punya temen yang pasti setiap hari ketemu. Dan kalau di kuliah nggak ada, kita kelasnya pasti beda-beda setiap saat. Jadi Makanya cari pacar. enggak. Jadi di mana tempat untuk bersosialisasi? Kan kalau SMA meskipun nggak bersosialisasi, tapi kalian punya temen yang setiap hari itu bisa ketemu, terus ya apa ya, yang bercanda-bercanda gitulah. Terus kalau kita nggak berorganisasi ini secara general dulu ya, maksudnya kalau nggak berorganisasi kan ya tentunya kuliah pulang gitu pasti. Dan kayaknya pasti bosen hidup gitu. Ya gitulah. Terus terus kan juga akhirnya ke himasif juga karena sebenarnya aku punya banyak itu ya ide-ide gitu, jadi butuh wadah untuk mengekspresikan ide-ide itu. Jadi dengan aku di himasif itu tentunya bisa bantu organisasi ini gimana bisa berkembang, terus ya terus terus ya intinya kan masih banyak PR kan. Himasif itu kan sebenarnya jembatan antara mahasiswa informasi dengan pihak prodi ataupun fakultas. Jadi di situ kita benar-benar jembatani banget lah. Apa sebenarnya yang kurang, kita bantu neliti mahasiswa ini sebenarnya butuhnya apa. Jadi kalau tanpa ada himpunan itu kan siapa gitu yang mau, nggak mungkin orang dosen ataupun dekanat atau prodi itu mikirin survei-survei kayak gitu kan nggak mungkin. Tentunya ada himpunan yang menjembatani itu semua. Tentunya juga untuk alma mater ya, tentunya kan suatu perguruan tinggi itu kan pasti sukses kalau organisasinya itu juga baik gitu. Jadi lebih ke itu sih. Kalian mulia sekali. Mulia. Niat saya baik kan itu aja yang nggak baik. Saya mengabdi, dia belajar di sekretaris. Kan aku tipenya gitu. Kerasa ada perubahan nggak sih selama masuk? Apa yang kalian dapat selama Siapa ini?
dampak apa yang kalian dapat di masih Harus jadi ketua lu. Enggak. padahal teleponan dulu jadi ketua Adit jadi ketua lagi kelas Ya sebenarnya yaitu pastinya ada perubahan ya karena dengan itu aku bisa menyalurkan ide ya tadi yang aku bilang menyalurkan ide-ideku terus di situ juga bisa aku mengetahui gimana ya di apa ya di organisasi ini kan tempat di organisasi kuliah ya utamanya tempat terakhir kita untuk bersosialisasi secara apa ya secara ya kekeluargaan lah ya walaupun kadang kan nggak bisa juga kekeluargaan gitu karena setelah itu pasti ada yang kerja ataupun lanjut studi tapi kan studi yang setelah S1 itu nggak se apa ya ya nggak seasik sekarang lah ini tentunya terakhir setelah SMA ya pasti ini terakhir pasti kan langkah selanjutnya lebih serius nggak segampang kayak sebelumnya gitu. Iya aja kan padahal hidup terus berjalan gitu. Jadi kan kalau misalkan masih hai kan nggak mungkin. Jadi di sini tempat aku ini sebenarnya langkah penentu untuk masa depan kan kayak Kritis gimana sih? iyalah di Masif jadi berkembang gitu entah dari segi pikirannya ataupun cara kerja secara tim secara kelompok itu kan pasti lebih kena daripada yang diem aja itu ya wis aku yakin setiap orang yang memutuskan untuk organisasi walaupun dia itu di organisasi itu iya andai pun paling buruk wis nggak ngapa-ngapain tuh mereka pasti tahu gitu di organisasi itu kayak gini kalau ada masalah itu kayak gini daripada yang nggak sama sekali tuh nggak tahu gitu ada kadang orang itu yang tahu tapi masih belum mau melakukan entah itu kapan kan nggak tahu kita tapi bisa jadi pelajaran buat dia untuk kedepannya mungkin bukan untuk sekarang bukan di tempat yang mereka tempati sekarang mungkin kan suatu saat pasti mereka menerapkan itu secara tidak sadar gitu sih kalau dari aku. hidup jangan untuk hari doang kalau timbul ya kita terus Berjalan. terus berjalan Gak jadi pos ya. Kalau Asep bagus ya maksudnya. Nah, ini pasti kita jalannya nih. Enggak. Soalnya Asep kan berpikir untuk kedepannya ya. Tapi kalau aku selama masuk ke Himasif itu lebih ke pengembangan diriku loh. Soalnya dulu pas awal-awal masuk Himasif aku sampai sempat di ultimatum sama Mas Broto sama Mas Eldi karena aku terlalu memikirkan diriku sendiri dan terlalu egois. dan itu kayak apa ya? Kalau aku dulu itu kalau kamu nggak butuh aku, ya udah aku nggak bakal bantuin kamu gitu loh. Jadi sampai dimarahin habis-habisan. Tapi dari 3 tahun di Masif itu belajar kalau seumpama orang itu sifatnya tuh banyak, karakternya tuh banyak. Jadi aku nggak bisa memperlakukan cara A ke orang A dan apa ya treatment kita ke tiap orang itu beda-beda. Jadi tuh meminimalisir keegoisanku ke orang lain. Jadi nggak semua kehendakku itu harus ke orang lain gitu harus sama gitu. Jadi kalau aku ke Himasif lebih ke belajar buat apa ya bermasyarakat lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin sekarang sudah less egois nggak sih? egois Iya. Aku udah nggak pernah ngeblok orang. Nggak tuh lebih itu. Sekarang lebih mau mendengarkan orang lain gitu. Buktinya kalian banyak yang curhat ke aku kan, pengurus-pengurusku gitu kan ya. Terutama percintaan. Makasih Rek. Gagal semua yang kita ke kamu, aduh. Enggak tak tag Diki sama Yusan enggak tak tag. Oh, kamu boleh ya. Oke, mungkin apa yang tak pelajari dari Himasif mungkin itu sih
tadi kan aku bilang aku tuh orangnya suka segala hal ya. Nah tapi akhirnya masuk Himasif itu lebih mengerucut. Jadi ya kalau di Himasif ternyata yang difokuskan itu ini loh kayak gitu. Terus juga di Himasif itu bikin aku punya kegiatan. Bayangkan kayak Mas Asep tadi ya, iya. Aku muter-muter aja nggak ngapa-ngapain, seharian pun juga nggak ngapa-ngapain. Nah mungkin ketika udah masuk Himasif punya acara yang bisa berguna lah, entah itu bagi aku juga bisa berkontribusi buat orang yang di dalamnya kayak gitu. Terus juga di Himasif ini aku yang awalnya itu mungkin aku bukan tipe orang yang pemalu ya, tapi akhirnya lama kelamaan orang yang nggak pemalu ini juga perlu direm gitu loh. Jadi misal kalau dulu itu aku lebih ceplas-ceplos, sekarang itu lebih ceplas-ceplos lagi enggak. Jadi sekarang itu lebih kayak bisa tahu loh, oh kalau ke Diki harus kayak gini, kalau ke Yuslon harus pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Oh gitu ya. Setipe berarti aku sama Ijul yang didapat sama. Nah terus mungkin pesanku aja ya. Aku lihatnya ketika kalian pengen dapat sesuatu itu, entah itu di Himasif apapun di lainnya itu, kalian juga harus berusaha. Karena yang dibilang Mbak Ijul tadi, banyak orang itu yang nggak mau ngasih kalau sama kamu itu nggak tanya. Nah misal kamu itu pengen apa, kamu itu harus mengarah ke sana. Misal Mas aku pengen misal jadi humas ya, Yuson jadi humas. Mas aku pengen bisa public speaking yang bagus Mas, tapi ditunjuk moderator sempro dia nggak mau. Padahal kan moderator sempro itu jadi awal mula belajar buat bisa ngomong ke orang kayak gitu. Nah kebanyakan ya kalian harus bisa lebih di itu sih kayak gitu. Ini nggak nyindir siapapun ya, nanti ada di blender lagi mungkin itu. Yusran ya aku jadi Yusran aja mungkin itu. Udah segmen terakhirnya gimana? Berapa gitu? Oke, gue Cici sih. segmen pertama, terima kasih. Hore, oke. Terima kasih. Satu lagi kita ada dance nih. Ya, Jadi istirahat dulu. istirahat dulu lah. Buruan, udah sama 4. Gak usah dah. Oh iya eto. Ya istirahat dulu. Istirahat dulu gak apa. Istirahat dulu. Oke, saatnya si games. Hore. Ini gamesnya adalah jawab cepat. Jadi, Cepat. Kasih hitung ya. Ntar kalian jawab secara spontan gitu. Pertama, broker offline atau online? Offline. Kurang cepet ya. Offline. Oke, kedua. Rapat offline apa online? Offline. Loh, kan harusnya kan beda-beda. Beda itu. Beda. Wah ini Beda. Dokter ini rata. Oh, alah. Oke, terus. Coksu atau hijau army? Coksu. Pas banget ya. Makrab atau makrab? Makrab. Tembak-tembakan air atau bentengan? Tembak-tembakan air. Yang baca soal kurang cepet banget. Apa ya? Tim bakar-bakar atau tim rebahan? Rebahan. Oh, ada yang rebahan. Makrab ya. PD halangan pendek atau lengan panjang? Panjang. Suka yang panjang. Aula Pasilkom atau lantai 3 rektorat? Aula 3 rektorat bagus. Saya juga sih tolong. Sediakan terus. Sudah. Belum. Suka konten IG-nya Himasif atau YouTube-nya Himasif? IG Himasif. Kenapa? YouTube-nya nggak update. YouTube-nya kan nggak update. Nanti humas, ayo tanggung jawab. Waktu saya aktif. Spreadsheet atau Trello? Trello. Padahal aku nggak tahu ngisi. Tapi aku suka Trello, spreadsheet suka. Terakhir, bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Hah? Serius? Iya, Bu. Nggak Dia diaduk. goblok ini ya. Enggak, aku nggak diaduk juga. Hah? Aku diaduk. Aku diaduk. Ayo, bentar dulu lah. Kayak namanya. Nah, selanjutnya kita mau nampilin video nih, coba tampilin video. Aku Coksu sama Army karena wajahku baju bagus di Coksu. Kemarin Army ya? Army tahun kemarin. Makanya nggak suka aku. Tahun ini coksu lagi. Itu kan karena Army makanya kita online. Ada hubungannya deh. Ada hubungannya. Ya sih masalahnya aku. Ya ini kita nampilin video Oh, ini coba apa? dan belakang dulu. Tahu. Belum. Awas aku jelek ya. Mana? Yang periode mana tuh? Kiri sama Ini kiri yang- dulu lah. Ini ngapain ini? Ini yang mana sih? Ini Komentari ya? Lihat dulu.
Oh ini mutar ya? My head feels tangled up like the headphones in my pocket. Two words and you got me. Ini ada Mas Asep kan ya? Rahasia Mas Asep ini dikit Ini gak ada itu langsung banget. Three words that we need to say. Till you move away so go. Your heart has to be full. Cause we got a dream. Gotta be somebody. Cause we got a dream. Gotta be somebody. Be someone. So please. Jadi selanjutnya. Oh, ya, masih ada. Ini pasti makro satunya yang kita ngurus hantu tuh, Mas. Oh, Dianu. Iya, Chef, yang kita ngurus hantu. We done had to share our broken hearts, girl. Anu, We shared them paper stories under moonlight. Kalian bikin ini aku masih di ruang dosen. Jadi kelihatannya sama padahal sama dia hujan. Coba ada videonya sudah jalan. bikin dia mau bikin. Ada lagi tuh, terakhir nggak apa-apa. Friends, ada lagi kayaknya. Terakhir nggak apa-apa. Kenangan terakhir kalian mungkin. Jangan nih. Jangan kenangan terakhir, Ra. Iya, iya, iya. Pokok gak makrab sing coy. Makrab sing terakhir itu. Oh, beda pengurusan kan yo. Makrab terakhir gak ada. Makrab ini. Iya, baju di bawah berpacaran dengan yang sambutan. Ada yang datang dia, ketiga yang datang ada lagi. Ntar editor disensor ya. Nah ini dik. Baru dirasain ini. Yang cakep tuh yang kita senang jadi moderator. Ini dik. Oh. Oh jadi kamu udah suka dari sini dik. Aku tidur nih udah nih. Oh, ya Allah. Lama nggak sih ini? Apa juga? Gak pakai masker ya mereka itu. Dari penerima pertama sampai penerima terakhir. Dua, tiga.
years. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama went off and left him. Ya kepotong ya. Tapi kan nanti dia ya pakai yang asli kan. Iya dah. Terus apa ini? Oke. Gimana? Kangen nggak? Kangen nggak misalnya? Enggak gitu. Percuma dong. Sudah capek-capek. Mendownload. Terus kalau misalnya dikasih kesempatan kedua di Mas itu, apa yang bakal kalian lakukan? Nggak mau. Kesempatan kedua. Jadi ketua lagi lah, bayangin jadi ketua lagi. Kamu ketika misalnya dikasih kesempatan untuk dimensif lagi tuh, apa yang perlu kalian ingin perbaiki atau kalian ingin lakuin lagi? Gitu? Ervian aja. Kalau pengen jawaban jahat ke Mbak Ijo. Videonya dulu apa jawab itu? Lah kan Dan sama. dua-duanya langsung kan? Ini tuh kayak premisnya. alah. Apakah membuatmu terenyuh atau enggak? Kalau membuat Anda terang-terangan dengan wah merasa gimana sih? Atau merasa tua? Atau merasa aduh? Kalau lihat videonya ya, ini jujur ya. Kalau lihat video yang rakor real ya biasa aja, aku bener. Jangan udah guys. Ya gimana? Enggak, soalnya apa ya? Aku biasa aja gitu. Kalau yang itu, kalau yang masalah makrab sih lebih ke apa ya? Ya pengen lagi main-main sama anak-anak, main-mainnya itu asik. Soalnya dari situ juga kita mengenal karakter anak-anaknya itu benar-benar bebas gitu loh. Kalian mau ngomong apapun ke kita kayak benar-benar main, bukan karena ada kerjaan atau yang lain-lain itu sih. Apa kesempatan kedua Dimas sih, apa yang ingin saya lakukan? Mau. Jadi sekretaris lagi. Apa ya? Ini kan nggak mau guys ya. Enggak. Masuk SDM. Enggak. Kan masuk bank. Enggak. Apa ya? Jangan lupa dipecat. Iya, jangan lupa ya. Kalau kesempatan kedua masuk Himasif, mungkin sih apa namanya, mungkin lebih humble ke pengurus yang lain sih, karena aku enggak, maksudnya dari yang sebelumnya kayak aku yang judes banget gitu, padahal kan enggak, sebenarnya humble, tak cuma emang wajahnya aja yang judes, jadi mungkin lebih humble aja ke yang lain, jadi lebih merangkul. Ya, itu sih. Tuh. Kalau buat prokernya mungkin apa ya, lebih karena aku sering sama eksternalnya himpunan, lebih dikoordinasiin lagi sih. Sebenarnya yang kemarin tuh pas tahunku sama Asep itu udah bagus. Karena Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Udah bagus, tapi seharusnya sebelumnya itu bagus, tapi pas tahunku tuh harusnya sudah perfect gitu, tapi harus ngulang dari awal lagi gitu. Itu dah, Sep. Dah. Ini mau tapi mesti aku. Sini cover dulu. Mesti ada pertanyaan aku. Apa wes pertanyaan? videonya dulu. Oh iya, kalau videonya mungkin makrab berkesan yang itu sih, yang makrab yang di apa yang hujan tadi loh. Di hutan. Pertama yang usul tempat saya, maaf ya, saya yang usul tempat. Terus yang kedua mungkin itu sih, kan itu juga takut kan, emang perizinan yang masih susah di situ ya. Cuman ya alhamdulillah dari kita sehat-sehat aja. Terus juga tempatnya horor ya guys. Jadi Ntar kita ada podcast lain. podcast lain namanya. Nah, New series. Ditunggu ya. Itu di YouTube yang pasti. itu bener-bener kayak kita emang bukan orang sana ya. Yang orang sana kan Rio, tapi Rio juga nggak tahu tuh tempatnya kayak gimana. Nah, itu berkesan karena di situ kan kita di sini yang jadi paling tua ya. Jadi kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab Asep, tetap Asep pokoknya apa Asep gitu loh. Nah, jadi mungkin itu yang ditakutkan. Terus juga di situ kita mikir gimana caranya kita memberikan kesan yang baik juga kan, itu kan juga makrab pertama nggak sih kepengurusannya kita ya. Jadi ya apa caranya biar mereka itu bisa lebih terbuka ke kita, lebih kenal ke kita kayak gitu. Terus kalau Rakorwil sih mungkin berkesan juga karena kan aku ketua pelaksananya. Nah, pamer lagi. Nah, tapi berkesannya itu emang banyak banget
cobaannya ya. Terus yang mungkin yang paling berkesan dari aku itu ketika ruangan kita harus dipindah itu bener-bener hamin berapa gitu kita harus kalah ruangan. Jadi kayak bukan kalah ruangan karena ruangannya dipakai biar lebih aman ya, lebih aman. Akhirnya aku jujur waktu itu aku nggak bisa orang yang berpikir jernih ya. Yang tak bawa pasti emosi ya. Terus balik lagi kan Asep yang ngedem-ngedemin, udah yang penting cari tempat dulu aja penggantinya kayak gitu. Terus di Rakorul itu aku Hamin 1 itu baru ngerjain rundown tuh. Besok acaranya sekarang ngerjain rundown karena kan ada perubahan. Nah, itu mungkin nah karena di situ mungkin kayaknya anak-anak itu kaget karena banyaknya perubahan. Jadi ya bebannya kita karena kan ini yang datang tamu luar ya, bayangin kita diliput oleh luar nanti live reportnya mereka jelek-jelek kan kita kan beban kayak gitu. Itu saya mungkin dari videonya. Terus kalau misal dikasih kesempatan kedua di Himasi mungkin aku jujur orang yang nganggur ya. Setelah LPJ itu orang yang nganggur ya. Karena kan kalau awal mulanya aku banyak yang dipikirin sekarang lebih free kayaknya sih kayak gitu. Mungkin ya maaf kalau sering tak ajak ngopi ya padahal kalian sibuk dari proker-prokernya kalian. Mungkin kalau dikasih kesempatan kedua apa yang pengen tak lakuin itu yang pertama aku mau belajarnya itu nggak cuma di 2 tahun atau 3 tahun setelahnya. Jadi di tahun pertama itu aku bener-bener pengen tahu nih aku mau ngapain aja. Karena jujur aku di tahun pertama itu kayak arahannya tuh minim gitu loh. Jadi kayak misal bingung mau ngapain ya udah kalau ada proker aku dateng. Tapi kalau bisa di tahun pertama aku ikut lebih banyak berkontribusi itu aja. Aku tahun pertama nyampah, tahun nyampah aku ikut di Beats itu banyak miskomnya kayak gitu. Saya kan undangan dengan Oke, nggak mau jadi Kadif Humas, maunya jadi nggak jadi apa-apa. PSDM mumet kayaknya. Mau jadi Kadif Humas tapi yang bisa bahasa Jawa semua. Oh maaf ya bisa. Oke sih mungkin itu aja yang dari aku. Oke. Udah. Mas Asep. Oh iya. Kalau dari aku pertama pasti video. Kalau video kalau dari aku sih bukan dari videonya ya, tapi maksudnya dari suasananya ya. Aku jujur ke Rakorwil sih karena kalau makrab itu setiap tahun pasti ada. Kalau Rakorwil itu jarang dan soalnya apa ya seneng aja gitu bisa kayak datengin orang dari berbagai daerah itu sulit gitu loh. Dan yang paling seneng itu kayak apalagi dari merekanya memberikan feedback yang positif kayak Rakorul tahun depan di Jember lagi kayak gitu-gitu misal ya. Tapi kan walaupun itu guyonan tapi itu kayak berarti kita sudah baik di situ menjadi kayak lebih termotivasi gitu. Untuk program-program selanjutnya karena di situ kan di awal periode jadi lebih semangat aja sih. Jadi di situ yang buat aku berkesan terus kan juga dari Bu Windy waktu itu juga mengapresiasi sih dari Bu Windy juga karena sebenarnya sistem informasi itu di kalangan dosen itu sebenarnya juga ada ikatannya. Mungkin katanya kan bisa untuk bekerja sama antara IMSI dengan pihak ikatan itu. Jadi ya berkesan banget sih di situ. Terus ya di makrab sebenarnya berkesan tapi kan makrab tuh kan ya gimana ya makrab ya seneng-seneng gitu. Tapi kan juga ceritanya beda-beda gitu. Pasti ya punya kesan sendiri-sendiri. Terus kalau Mau nggak lagi? Bedanya suka main sama yang serius. Suka main, apa? Dia suka Rakorwil. ya itu terus kalau misal suruh kembali lagi ke Himasif tuh apa ya? Kalau jadi ketua jangan ya. Karena beban. Karena masalahnya yang bukan masalahku pribadi, masalahnya banyak orang. Jadi ya mending ya itu sih. Jadi kalau Mending jadi demisioner iya. mengkritikan. Betul. Ya itu gitu sih kalau disuruh balik lagi pengen banyak ya itu hal-hal yang misalkan belum terlaksana kayak online kemarin di bayanganku pengen offline gitu kan pengen gitu tapi kan ya waktu gak kira gitu. Ya itu sih. Terus kalau mau jadi ketua ndak pengen. Nah itulah. Itu di bold itu. sebagai catatan kaki. Ya itu udah. Oke, terakhir harapan untuk
pesan untuk masif ke depannya. Oh iya. Kamu nggak bener nanti jawabnya. Aku. Harapan dan kesan ya. Ya aku berharap sih Himasif terus bisa dapat berinovasi terus terhadap ya tentu utamanya kan bagi wadah bagi mahasiswa informasi. Tujuan utamanya kan di situ. Nah, terus inovasi-inovasi terus berbagai prokernya itu terus jadi terus berkembang, terus bisa berkomitmen untuk jadi nggak hanya sekedar proker aja, proker jalan selesai sudah gitu. Tapi kan setiap proker itu harus harus punya tujuan dan yaitu kadang tuh yang jadi kayak dulu aku yang menjadi pikiran tuh anak-anak sebenarnya ini kalau menjalanin proker ini diberi tanggung jawab ini sepenuh hati apa enggak ya, karena kalau beneran sepenuh hati itu sebenarnya enak gitu. Dari aku sendiri enggak dari ketua itu kan sebenarnya cuma ngingetin terus gini terus bilangin itu kan rasanya sebenarnya nggak pengen gitu. Kamu pasti anak yang berpikiran di PC pasti proker kan kayak gitu kan, gimana ya. Tapi kalau dari anak yang itu sepenuh hati itu aku nggak usah bilang pun itu sudah jauh ternyata aku nggak seanu. Jadi dari aku sendiri enak, terus dari anak itu juga enak. Jadi ya itulah hubungan timbal baliknya di situ. Jadi pesanku sih ketika kalian sudah memutuskan organisasi, coba jangan selalu berpikiran apa sih yang organisasi berikan kepadaku. Sebenarnya kan hal itu tercipta karena kalian tuh bekerja sama untuk menciptakan hal tersebut gitu loh. Jadi kalau satu menggantungkan, misalkan sudah masuk sini ternyata aku masih tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Sebenarnya kan bukan masalah dianya nggak dapat apa-apa, tapi apa yang dia berikan ya pasti itu juga berimbas balik kepadanya gitu loh. Terus terus tetap jaga komunikasi itu yang paling penting, apalagi pandemi ini ini wis ilangin tuh wis repot kalau sudah online gini tuh susah gitu loh. Jangan sampai pihak yang lebih tinggi tuh turun banget. Jadi yaitu nikmatilah prosesnya masing-masing. Misalkan sekarang yang sudah di inti berarti kan dulu juga pernah merasakan berada di bawah itu kayak gimana. Terus yang sekarang masih belum bisa intinya berada di atas itu ya coba berikan kontribusi maksimal. Toh itu juga balik ke kalian sendiri. Itu sih dari aku. Pesennya ya. Ini pesennya Mbak Ijul, tak sampaikan aku aja. Nggak boleh ya. Jadi mungkin itu sih. Kalau aku kan juga banyak ikut organisasi selain di Himasif ya. Yang membedakan mungkin tetap apa caranya kalian itu tetap kekeluargaan, tapi buat cara kerja kalian itu bener-bener kayak tanggung jawabnya ada gitu loh. Kadang kita itu sungkan ngasih tahu teman kita, tapi gara-garanya itu mereka itu nggak bisa berpikir terbuka. Jadi misal aku ngasih tahu nih, Dik, kamu harusnya nggak boleh kayak gini. Nah, tapi kamu malah tersinggung, padahal maksud dan tujuan aku ini bagus kayak gitu. Nah, itu mungkin lebih diperbanyak lagi untuk berpikiran terbukanya. Terus juga coba kalian lebih lebih banyak melakukan sesuatu itu secara kebiasaan gitu loh. Karena kalau yang baik dijadikan kebiasaan tuh enak gitu. Kayak misal kita bikin acara ya, oh ya wes berarti acara pertamanya itu ya kita bikin ini dulu, terus ngelakuin ini, setelah acara evaluasi. Nah kalau itu udah jadi kebiasaan itu nggak terbebani kalian. Jadi pasti bakal inget kayak misal udah acara nih, habis acara ngapain? Jangan langsung pulang. Biasanya kita ada evaluasi. Nah kalau itu udah jadi habit yang bagus, yang sering dilakukan itu enak buat kalian kayak gitu. Terus yang terakhir juga semoga nggak bosen ya, karena aku 3 tahun bosen, nggak tahu ya bosen atau nggak bosen ya. Jadi kalian harus terus punya target yang lebih tinggi lagi. Kalau misal kemarin Mas Asep bilang di tahunnya Mas Asep IT Convert sudah terlaksana. Nah, tahun kalian maunya kayak gimana lagi? Jangan cuma ya wes IT Convert terlaksana. Misal dari jumlah pesertanya apa dari apanya, kalian harus punya apa yang bisa dikembangkan kayak gitu. Itu mungkin biar cepet ke Ijil aja biar bingung. Oke.
Pesen uang kas enggak? Uang kas kok baru uang kas tetap molor enggak ya gitu. Harapan ya, aku nggak tahu. Itu susah banget. Aku nggak bisa serius orangnya. Apa ya? Mungkin nggak sih gini. Mungkin pesan buat apa namanya? Ketuanya. Nggak begitu. Nggak. Jadi. Maksudnya kan dia kan sekretaris dulu. Jadi Itu personal aja ya. Enggak. Jadi kalau menurutku sih buat pengurus itu kadang kalian jangan terlalu, kalau sudah punya rencana jangan terlalu berekspektasi lebih sih. Soalnya biasanya soalnya aku lihat dari kepengurusanku itu kita kayak sebel banget saat acara itu nggak sesuai sama ekspektasinya kita. Jadi kalian punya ekspektasi itu nggak apa-apa terhadap pencapaian kalian atau terhadap kegiatan kalian, tapi kalian juga harus punya limit gitu loh. Ekspektasiku tuh semua ekspektasi A itu kayak gini, ekspektasi B itu kayak gini. Jadi kalau selama kalian nggak sesuai harapan, kalian tuh down-nya nggak banget. Soalnya ada yang saat kepengurusanku tuh nggak sesuai sama ekspektasi, mereka ngilang. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu jadi kayak kurangi ekspektasi, banyakin inovasi gitu loh. Kalau dan juga jangan takut buat ngasih saran. Soalnya biasanya yang muda-muda ini mereka takut buat menyuarakan pendapat. Menurutku karena mereka berpikirnya itu sarannya mereka itu jelek gitu loh, dan takut sarannya mereka nggak dipakai. Tapi mereka lupa sebenarnya saran itu ya ada dua kemungkinan, dipakai sama enggak. Tapi mereka kadang pengennya sarannya dipakai. Nah itu kadang yang bikin mereka kayak akhirnya nggak mengeluarkan pikirannya mereka, dan jadi di forum itu stuck gitu loh, nggak ada inovasi sama sekali. Jadi kalau semua mereka, buat kalian yang pengurus kalau mau ngasih saran ya saran aja, tapi kalian harus paham saran itu kadang nggak harus dipakai. Soalnya kadang ada regulasi atau faktor eksternal yang tidak mendukung untuk sarannya kalian dipakai. Jadi jangan malu buat mengungkapin pendapat aja gitu dah. Nah, bagus kan? alhamdulillah bagus, aman ya, aman. Punya nilai ya. Alhamdulillah. Yang tadi dikat ya, tolong. Terima kasih. Oke, itu aja hari ini. Terima kasih. Besok ada lagi. Jangan. Terima kasih buat para demisioner yang sudah menyempatkan hadir buat berbicara atau sharing-sharing dengan kita. Minum dulu. Terakhir mau jargon nggak nih? Jargonnya yang tahun lalu. Halo. Apa sih? Tidak memungkinkan. Mungkin Mas Asep mau memimpin, kita yang jawab semua yang ada di sini. Dia kan nggak tahu. Ya, jadi ada salahnya. Ya Pak. Apa yang tahun ini? Enggak, males. Bagusan tahunnya kita. Mana sampai ada yang salah gitu? Iya kemarin. Masih dari yang Ya emang kan bagusan punya kita. Maaf enggak. Still Asep. Apa? Gimana? Jargon. Ya. 1, 2, 3. apa memimpin? Ya. Ayo. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Himasif bergerak memukau.